Halo, oke. Selamat sore, pagi, siang. Jumpa dengan saya di sini bersama teman saya ada Pak Ian ya dari kontraktornya ini ya. Oke, di sini saya akan mengulas sedikit banyak yaitu tentang dunia teknik bangunan. Ya, karena kita berkecimpungnya berdua di sini di bidang sipil atau di bidang bangunan ya, kita akan masuk mengenai teknik bangunan. Oke, teknik bangunan ada banyak teman-teman yang mungkin sejurusan atau mata kuliahnya atau sekolahnya sama dengan kita di sini, mungkin mengambil teknik sipil itu kan ada banyak teknik dom, kemudian ada jembatan, ada jalan, irigasi, ya, kemudian bandara, pabrik, kan, jembatan, itu banyak. Nah, di sini kita akan mengulas dulu dari sistem organisasinya dulu. Nanti yang lebar ke sono-sononya next saja Pak ya, nanti next saja. Ya, nanti kita akan mengulas dari struktur organisasinya dulu, yang posisinya berada di set, ya, di set, bukan di HO-nya, bukan di head office, tapi posisinya di lokal, di proyek, ya, di setnya. Oke, di set ini kalau di kontraktor, nah ini mungkin Pak Ian mungkin apal nih ya, kalau saya juga apal. Nah, mungkin dari struktur organisasinya Pak Ian mungkin ya saya kira 11-12 lah Pak, mirip-mirip ya. Biasanya kalau yang pernah saya bekerja di kontraktor kemarin itu kan paling atas bukannya PM, ya kan, project manager yang dulu kalau orang kamu namanya Pimpro, pimpinan proyek. Nah, saya juga dengan kepala divisi ya, macam-macam itu di proyek. Nah, karena gini, kenapa saya ambil istilah kalau kamu seperti ini Pak, karena orang kamu itu tidak ngerti project manager itu tidak ngerti Pak, biar teman-teman semua yang mungkin nanti istilahnya biar tahu lah Pak ya, organisasi struktur di project di kontraktor itu seperti apa. Nanti kalau di konsultan nanti saya yang terakhirnya, kontraktor itu ada project manager, tapi sebelum ke SM Pak itu ada cabang. Ada cabangnya, ada admin proyek sama keuangan. Nah di situ kan. Nah, jadi PM nanti ada garis ini, ada admin proyek, kemudian ada keuangan, kemudian turun lagi, ya, itu ada set manager, SM, set manager. Nah kalau di kampung ini mungkin agak asing, Kalau di kampung kabak kepala bagian. Gak apa-apa, biar paham teman-teman semua juga paham, yang melihat ini juga paham, dari teman-teman yang mungkin sekarang juga di bangku kuliah atau di bangku sekolah juga biar paham gitu loh. Nanti kalau mereka lulus itu, saya itu nanti kalau di proyek, saya kerja di bidang kontraktor, saya ngelamarnya bagian apa ya, biar tahu gitu loh Pak, ya kan. Nah kemudian turun SM, setelah SM Pak, setelah SM itu kan ada istilahnya supervisor. Ya, supervisor. Dibagi banyak. Ya, ada drafter, supervisor, garis, ada supervisor. Supervisor itu ada supervisor arsitek, ada struktur, ya kan. Nah ini kalau kita bicara belum ke interior itu di luar. Biasanya kadang kalau dari kontraktor jarang ngambil sama interiornya Pak ya. Ada landscape, berarti ada 3, ada supervisor landscape, arsitek, kemudian ada struktur. Mungkin bisa jelaskan tugas-tugasnya ya, landscape nanti tugas-tugasnya nanti. Yang penting dari urutannya dulu. Nah, ini harusnya di papan tulis biar paham ini. Oke, sejajar di supervisor, ya kan, sejajar supervisor. Di situ ada drafter. Ya, drafter di situ ada drafter, terus kemudian sejajar lagi ada surveyor, ya kan, surveyor. Tapi kalau untuk logistik dia purchasing, berarti ya di luar dari satu garis yang tadi ya, lain tadi ya, luar dengan pelaksana dari proyek. Nah, kemudian di bawahnya supervisor tersebut ada mandor. Dari sub mandor itu banyak Pak ya. Ada mandor batu, ada struktur, ada finishing, besi, beton, itu banyak sekali ya. Terus kemudian ada satu yang kelewat Pak, yang sejajar sama set manager Pak. Ada yang namanya engineering. Betul. Nah, ada engineering di situ, dan di bawahnya engineering ada drafter. Ada QC,
ada QC ya kan, itu masuk ke scope-nya mereka. Ada project control. Nah, itu begini, nah, itu tergantung kondisi. Jadi struktur organisasi itu tidak semua proyek itu sama. Ya, tergantung besar kecilnya nilai proyek tersebut. Di situ membutuhkan apa saja stafnya yang sekiranya sudah mencukupi lah istilahnya. Nah, di situ tidak perlu pakai ini cukup ini ada ya kan. Nah, itu tergantung dari besar kecilnya dari proyek tersebut, dari organisasi. Nah, ini tugasnya nanti Pak. Tugasnya itu nanti kalau kita mengulas tugas itu banyak banget. Jadi kita review aja lah. Nanti dari teman-teman biar punya gambaran. PM, SM, ya kan. Garis istilahnya ini nyabang belum ke SM ada processing sama admin ya kan. SM di situ sebelum ke ada lagi tarik garis ke bawah SM sama engineering ya kan. Engineering di bawahnya ada drafter ya kan. SM itu di bawahnya ada supervisor baik arsitek, struktur, landscape ya kan. Tugasnya banyak. Nah, struktur ya tugasnya ada struktur nanti banyak kalau kita mau ngulas tugas-tugasnya dari supervisor ya kan. Terus kemudian ada apa? Ada surveyor ya kan. Ya. Surveyor itu surveyornya nanti Pak Ian yang akan menjelaskan nanti ya di situ. Oke. Terus di bawah surveyor logistik bisa ya? Oh, logistik di bawahnya purchasing gitu nanti ya kan. Nah, itu semua kembali lagi struktur organisasi itu gambarnya seperti itu kalau di kontraktor ya Pak Ian ya. Betul sekali. Dan tergantung dari besar kecilnya nilai proyek tersebut. Mau ikutan sini, monggo silakan ya. Oke, nah ini ada logistiknya dari tim Rekon. Oke, nanti dari teman-teman bisa menjelaskan nih tugasnya apa saja, tupoksinya apa saja yang di sini ya kan dari teman-teman kontraktor. Nah, ini sebelum saya ke konsultan, kita akan ke kontraktor dulu ya kan. Kita tidak usah istilahnya gini aja Pak, kita kalau PM nanti istilahnya teman-teman biar mengikuti saja, kita mengulas dari supervisor saja Pak. Sekelasnya supervisor tugasnya apa saja, surveyor apa saja, logistik apa saja. Nanti kalau udah masuk ke ranah SM, engineering dan PM itu nanti kan nggak mungkin teman-teman langsung lamar kerja langsung jadi PM kan. Ya, setelah setahu saya sih belum nemuin yang seperti itu. Pasti kita berangkatnya dari bawah dulu lah biar tahu kondisinya itu seperti apa, permasalahan yang ada di lapangan, ya, administrasi ataupun teknis itu seperti apa, itu berangkatnya dari bawah dulu. Oke, supervisor di sini ada supervisor struktur itu banyak Pak. Ya kan? Dibagi ada supervisor beton, pelaksana beton, terus kemudian ada pelaksana besi kalau di high rise ya Pak, terus kemudian ada bacasting. Akan tetapi sesuai yang apa saya sampaikan tadi itu semua itu mengikuti kondisinya proyek tersebut. Ada di bawahnya SM itu cuma supervisor, dia itu mengawasi semuanya, mengontrol semuanya, ya kan Pak. Nah, dia mengontrol pembesinya, bacasting, cor. Nah, tapi kalau di high rise bangunan tinggi itu dibagi-bagi ya, harus masing-masing ada keahlian masing-masing ya, ada besi sendiri pelaksananya, bacasting sendiri ya, scaffolding sendiri ya itu hombok itu nanti masuknya ke, nah itu banyak Pak pecahan supervisor itu banyak sekali pecahan-pecahannya nanti itu pada garis besarnya. Jadi teman-teman nanti yang sekiranya lulus kuliah bingung mau ngamar ke supervisor silahkan, mau ngambil ke struktur boleh, mengawasi ya itu mungkin dari pelaksana beton, kerjaan beton mulai dari Islam, mulai dari pengecekan mutu betonnya, mulai tes betonnya semuanya di situ kan. Terus kemudian dari struktur pembesian ya kan, pembesian zaman bisa di situ ngawasin material yang datang sudah sesuai belum, pemasangannya sudah sesuai dengan gambar atau desainnya belum ya kan. Terus materialnya kebutuhannya sudah mencukupi apa belum, dan itu sampai mengontrol semuanya itu nanti untuk di struktur pembesiannya ya kan. Bacasting, bacasting ini banyak banget, bacasting ini pecahnya banyak banget ya kan, pombok ini
mulai dari yang material lah nomor satu, pasti sampean ikut mengontrol, di samping sampean dibantu yang namanya logistik di situ kan, pasti sampean akan mengontrol kebutuhan material yang di lapangan, ada scaffolding, ada jack bezu head, banyak banget join pin. Nah di situ nanti teman-teman sekiranya saya tertarik di bidang broadcasting, silahkan masuk melamar di bidang broadcasting ya kan. Struktur beton, besi, silahkan sesuai dengan keinginan teman-teman ya kan. Kemudian ada pelaksana finishing atau supervisor, arsitek supervisor finishing. Itu nanti istrinya banyak banget juga, sama kecil tapi banyak kan, itemnya banyak banget di situ ya, mulai dari pemasangan, mulai dari pasangan batu bata atau bata ringan atau plaster, aji, keramik, lantai, dinding, dan sebagainya itu masuk ke skupnya supervisor finishing. Nah ini paling tidak dari teman-teman sudah punya gambaran nih ya kan. Kita membahasnya dari bawah dulu aja ya Pak, nanti kalau sudah teman-teman sudah masuk ke bidang itu pasti akan tahu kok nanti ke atasnya itu ada STM, ada engineering. Nah yang suka gambar nih monggo silahkan namanya ke drafter dulu ya kan, dari kontraktor itu nanti ada review desain situ kan. Sampai yang suka gambar nih nanti ada gambar for construction itu, nanti misal gambarnya belum detail, tugasnya sampean itu mendetailin gambar tersebut dan dia koordinasinya dengan engineeringnya, kemudian dikoordinasikan dengan manajemen konstruksinya, terakhir ke owner. Nah itu nanti kalau sedang gambar monggo silahkan masuk ke drafter. Sebelum ke engineering, drafter dulu Pak, drafter ya, kan? Biar tahu basicnya. Oke, itu ulasan sedikit banyak mengenai supervisor ya. Nah, dari tugas-tugas supervisor itu seperti apa. Nanti kalau perlu detail lagi next di lain kesempatan kita ulas lagi ya kan. Oke, kemudian kita bergeser nih satu garis dengan supervisor, ada istilahnya kalau teman-teman di sekolah itu mempelajari namanya ilmu ukur tanah. Di sini disebutnya surveyor ya kan. Nah, di sini ada Pak Ian. Coba Pak Ian, bisa Pak Ian gini aja Pak Ian terangin dulu, karena kita kondisinya sekarang proyeknya juga dari nol nih. Pak Ian dari persiapan dulu aja lah, mulai dari persiapan, terus kemudian alat-alatnya yang dipakai apa, terus penentuan titiknya seperti apa Pak Ian ya. Nanti coba biar teman-teman di sini biar tahu nih tugasnya surveyor itu seperti apa gitu. Oke, monggo Pak Ian. Ya, terima kasih ke Pak Eko yang telah memberikan sedikit banyaknya atas kesempatan yang diberikan kepada saya gitu. Saya mencoba menjelaskan di sini pekerjaan seorang surveyor. Pertama-tama kita cek dulu lahan, ya, lahan kalau istilahnya itu layout. Pertama kita ambil dari drafter. Dari drafter itu kita pelajari dulu seperti apa layout yang diinginkan. Jadi ini Pak, koreksi Pak, bukan dari drafter Pak, itu dari perencanaan. Ya, perencanaan. Dari layout itu sudah ada istilahnya, kita ada pengukuran sebelum kita aplikasikan di lapangan. Dari pihak perencana itu sudah ada. Nah, namanya layout itu bukan dari drafter Pak, saya koreksi sedikit nih. Ya. Bukan dari drafter, ya, dari perencanaan. Maksudnya tadi itu kan kita edit dulu nih. Ini dari kapan, ada masalah ya. Oke, saya ulangi lagi. Pertama yang harus kita lihat lokasi di lapangan. Seorang surveyor harus bisa mengecek lapangan itu kira-kira kan kita harus dibuat dulu kontur tanahnya itu seperti apa. Makanya kita harus pakai alat yang namanya total station. Di situ kita biasa pakai terserah bisanya dari kemampuan yang lain masing-masing. Alat itu dari mulai TS dari mulai model topcon, midcon ataupun penta atau yang apa saja bisa dipakai. Cara kita itu tadi lihat situasi itu merupakan belukar ataupun lahan sawah ataupun lahan rumput ataupun
tidak terhalang oleh rumput-rumput. Nah itu kita cukup memperhitungkan untuk tenaga kerja yang dipakai untuk mengerjakannya. Kalau misalkan rumput terlalu besar atau terlalu tinggi atau semaknya terlalu rimbun, berarti kita harus mempersiapkan alat-alat kayak model babat rumput ya gitu. Oke, ini saya perjelas dulu. Memang agak susah ya menjelaskan itu. Bapak menjabarkan istilahnya nggak usah terlalu kesono, terlalu lebar nggak usah Pak. Santai, kita santai di sini. Jadi persiapannya lahannya itu dibersihin dulu semuanya, ya kan? Clearing semuanya dulu ya sebelum dari pihak surveyor ini menentukan titiknya, awalnya penentuan titiknya itu gimana. Jadi terhalang apa enggak, jadi lokasi harus clear dulu ya Pak. Ya, betul. Oke, lanjut Pak ya. Setelah areanya itu clear, itu bisa menggunakan manual atau orang biasa ataupun kita lihat dari situasi tanah itu. Kalau hutan ya kita harus ada alat berat ya Pak Eko. Alat berat yaitu model dozer atau ekskavator, loader dan lain-lain. Setelah lahan kita siap ataupun LC land clearing sudah disiapkan, maka kita mengambil alat pengukuran itu dengan total station. Kita mengukur untuk pertama-tama memastikan BM atau benchmark. Itu titik awal untuk pengukuran kita. Itu disebut titik ikat. Titik ikat itu Pak Eko. Nah, titik ikat itu kita pertama kita buat 2 titik ya. Di sini misalkan 1 titik BM. Nah, di sebelah sana kita tentukan titik BM lagi. Nah, titik BM itu bisa digunakan menggunakan titik koordinat lokal ataupun dilihat dari GPS. Itu ada northing, easting. Nah, di situ. Nah, untuk ketinggian Z ataupun ketinggian elevasi tanah itu bisa juga dilihat dari GPS. Itu ada ketentuan ukurannya, ketinggiannya Pak Eko. Di situ ada Z, easting, northing dan Z-nya itu biasa ada di situ. Nah, kita bisa memakai itu ataupun koordinat lokal. Nah, kita itu ambil dulu pertama dasar untuk ketinggian. Itu terserah kesepakatan dari owner ataupun pemilik itu mau minta tinggi berapa dari biasanya itu jalan yang untuk kita patokan bekerja di pengukuran. Oke, ini saya Begitu, Pak Eko. Jadi PM itu awal ya Pak ya. Jadi pengambilannya biasanya acuannya dari jalan. Betul. Ya kan, jalan. Nanti kesepakatan dari pemilik lahan atau yang akan menempati ownernya itu elevasi bangunannya berapa meter dari jalan. Itu sudah di awal sudah ditentukan, atau dari perencana itu perencana biasanya seperti itu. Biasanya dari bapak biasanya dari perencana sekian, bapak tinggal titiknya dari ini ketemu seperti itu. Nah, ini sedikit banyak gambaran dari tugasnya surveyor yang dari nol, istilahnya dari babat alas atau dari buka lahan. Nah, itu ya pertama kali. Nah, itu next ke depannya banyak banget itu pengembangan ilmu ukur itu banyak banget ya Pak ya. Lo masuk ke nanti ke landscape, terus kemudian penentuan titik bangunan ya kan, as bangunan ya kan. Nah, terus kemudian Buatan badan bangunan, ya, badan bangunan itu. Berarti pengembangannya banyak akan, tapi yang utama itu TBM itu betul harus ditentukan. Oke, itu mungkin Pak bisa ditunjukkan alat-alatnya Pak. Ini alatnya kemarin di sini ada. Oh, posisi udah di kotak ini ya. Nanti ya, kalau teman-teman ada komen minta alatnya seperti apa sih, nanti kita review lah ya. Kita review, ini kita bicara garis besarnya. Berbincang-bincang dulu mengenai seputaran proyek yang ini yang sekarang posisinya lagi buka lahan baru. Oke, itu sedikit banyak dari kontraktor yang mana yang sedang kita kerjakan ya Pak ya ini ya. Betul, dari lahan. Dari konsultan. Nah, konsultan itu nanti kita bicara mengenai organisasi lokal tadi. Dari
bukan perencana. Kalau perencana itu nanti ada sendiri kan, memang banyak Pak, ya kan, dari owner, perencanaan, kemudian manajemen konstruksi, ya kan, terus kemudian masuk ke kontraktor, ya kan, belum ke subkontraktornya juga ada banyak. Jadi kalau kita mengulas itu tidak cukup sehari. Belum engineering, ME-nya, masuk ke ME-nya, mechanical, electrical, plumbing, ya kan, banyak banget. belum drainase, wah luar Jadi biasa. kita review lah lagi nanti ke depannya, kita ngambil poin pokoknya apa, semisal supervisor ini, semisal saya bagian ini, nanti kita review lah lagi ya. Kalau bisa sih menguasai semua. Kalau bisa ya. Tapi perlu tahapan-tahapan Pak untuk bisa Perlu menguasai 41 tahun kita belajar. Iya. Oke, dari konsultan dulu ya, organisasinya pertama mungkin dari kalau kita bicara di headset aja. Jadi nggak usah ke HO kayak di kontraktor. Jadi di site itu ada namanya tim leader. Tim leader itu kalau di kontraktor kayak project manager, ya kan. Terus kemudian turun ke engineering. Engineering itu kalau di kontraktor ada saja sama set manager, ya kan. Kemudian ada admin kontrol, ya kan. Setelah admin kontrol, kemudian dokumen kontrol, habis itu ada ini apa? Inspektor itu kalau di dunia kontraktor namanya supervisor, ya kan. Nah itu kalau di konsultan banyak. Nah, kemana Mas? Antar kunci dulu. Oh ya, tidak ikut ini, sama mengulas tugas-tugas sampean di sini. Ya rencana, tapi istri udah. Oh ya sudah, silakan. Hati ya. Oke, thank you kopinya, makasih. Terlalu manis Pak. Terlalu manis. Tidak apa-apa. Bikin enak. Dilanjut Pak Gal. Oke, lanjut ya. Ini tadi dari konsultan. Tugasnya apa? Ya mengawasi mutu, kualitas, kuantitas, ya kan, yang dikerjakan oleh kontraktor, hasil akhirnya, ya kan. Nah, ini pekerjaan kontraktor Pak juga sudah sesuai dengan spesifikasi, sudah sesuai dengan istilahnya metodenya, ya kan. Kita jadi ya konsultan mengawasi di bidang itu. Banyak sekali nanti kalau kita urus juga di bidang konsultan, ya kan. Jadi tapi saya sarankan dari teman-teman kalau misal mau masuk konsultan, ya istilahnya kalau saya sarankan masuk aja lah ke kontraktor dulu lah, cari ilmu istilahnya kan, cari ilmu yang istilahnya agak mumpuni, baru masuk ke bidang konsultan. Ya kan Pak ya? Betul. Ini tidak mungkin kita ngawasin kerjaannya kontraktor tapi kita istilahnya skill kita kalah sama personal yang ada di kontraktor, ya kita jadi bulan-bulanan dong kita masuk. Nah ya maksud saya belajar lebih banyak lagi istilahnya di dunia proyek, masuk aja ke kontraktor dulu istilahnya. Kalau sudah mumpuni silahkan mau masuk ke konsultan pengawas. Itu kalau menurut saya ya Pak. Kalau biasanya kalau fresh graduate masuk ke dunia pengawasan Pak, aduh kacau Pak, bener kacau. Ini saya bicara seperti ini bicara sesuai dengan apa yang saya alami kemarin. Belum lama ya kan, ada 2 orang istilahnya fresh graduate masuk ke tim saya, ya kan. Jadi saya tahu istilahnya, oh berarti mereka itu harus masuk atau berjumpa dulu di dunia kontraktor. Jadi di situ dia akan banyak belajar. Betul. Seperti itu. Oke Pak Ian, itu mungkin sekilas info atau sekilas review mengenai dunia kontraktor yang posisinya di site, yang posisinya lagi buka lahan, ya kan. Kita tadi sudah menjelaskan atau sudah memberikan suatu wawasan kepada teman-teman nanti yang istilahnya baru lulus mau ngelamar di bidang apa, nanti kan kita sudah ada gambaran nih, biarpun kita tidak mendetailkan. Kalau kita detailkan banyak banget Pak, gitu ya. Dari dunia kontraktor, struktur organisasinya sudah, ya kan. Terus kemudian dari garis paling bawah supervisor itu tugas-tugasnya apa tadi sudah. Kemudian dari konsultan, ya kan, secara garis besar itu tugasnya seperti apa juga sudah. Itu nanti kembali ke teman-teman semua yang nonton video ini, nanti bisa buat istilahnya pertimbangan, ya kan. Jangan berkecil hati. Wah banyak banget kok Mas ya. Kalau teman-teman mau istilahnya berperang atau apa ya,
siapkan keberanian. Ya bukan itu Pak. Kalau biasanya kan orang lulus itu biasanya maunya di kotanya sendiri gitu loh Pak. Nggak mau keluar daerah. Nah kalau keluar daerah kan banyak banget Pak link di situ kan. Kalau di dalam kotanya sendiri kan saya kira ya agak susah untuk nyari mengembangkan diri juga susah, nyari kerjaan di kota kecil harus kota sendiri juga agak susah. Jadi keluarlah. Ya kan? merantau lah, cari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Jadi ada peribahasa kalau nggak salah itu ya, menuntut ilmu sampai ke negeri, sampai kalian lahat. Iya kita belajar semua di sini, belajar, nggak ada yang kita itu di sini merasa pintar, nggak ada. Belajar terus sampai nanti kamu itu belajar terus. Karena apa? Kita belajar setiap kita pindah lokasi, setiap kita pindah proyek itu permasalahannya itu tidak sama. Biarpun di situ apa yang kita kerjakan itu itemnya mirip, tapi kendalanya itu tidak sama. Beda daerah, terus kemudian dengan kesamaan yang akan kita bangun itu aku permasalahan ada teknis, ada non teknis. Nah yang paling dengan non teknis ini ya. Nggak usah kita review yang itu, yang penting kita memberikan wawasan ke teman-teman semua ya. Nanti setelah lulus itu mau masuk ke jurusan apa atau ke yang mereka inginkan itu apa, yang misalnya mau masuk ke bidang arsitek monggo silakan, mau masuk ke struktur monggo silakan. Nanti kita sudah memberikan wawasan gambarannya nanti waktu teman-teman sudah lulus dari bangku kuliah atau perlu diingat juga Pak Eko, mungkin kalau kita sekolah itu hanya dasar-dasarnya saja yang kita terima atau pelajari itu cuma dasar. Sebagian besar itu kita akan jumpai di dalam proyek pekerjaan di lapangan. Jadi yang minimal kita dasarnya kan sudah dapat, pengembangannya di luar. Nah pengembangannya itu tergantung kembali ke pribadinya masing-masing. Betul. Mau belajar apa enggak ya kan, mau terus istilahnya rasa ingin tahunya harus kuat. Kalau istilahnya mau sedang biasa-biasa ya nanti Tidak maju-maju. Betul Pak. Karena kalau kita mau maju belajar terus sampai kita matang di lapangan, syukur-syukur kita bisa kuasai semuanya, bikin kontraktor sendiri. Mantap. Kapan kita seperti itu? Mudah-mudahan. Oke, thank you, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton ya. Ini moga-moga bermanfaat, yang menjadikan suatu gambaran buat teman-teman yang jurusannya atau yang bidangnya sama dengan kita ya. Betul ya. Oke, thank you. Jadi dari STM, Surakarta Juruan, ataupun sarjana sekalipun, kita semua belajar dari nol. Kita belajar banyaknya adalah di lapangan. Jangan jangan merasa minder di lapangan. Terus belajar, bekerja dengan hati. Jangan Tapi etika harus diperbaiki. dia harus benar-benar dijaga. Kalau kita bekerja itu tidak bisa istilahnya kita mengatakan ilmu yang kita harus kita pakai. Itu nomor satu itu benar Pak. Antar sidik. Iya, memang itu nanti buat teman-teman semua mungkin yang istilahnya nanti baru lulus itu biasa, karena saya punya pengalaman seperti itu. Mungkin dia merasa pintar di waktu semasa kuliah atau masuk dunia kerja dia agak ingin, tapi ternyata ya akhirnya ngalah ya. Itu ya etika tetap harus kita jaga. Ya hormatilah. Perbanyaklah teman, Ya, jangan teman, hormati saling sama menjaga. teman ya kan, saling menjaga ya kan, saling menjatuhkan. Nah itulah menjadi teman yang sejati. Oke. Thank you Pak Yan. Siap, Pak Thank Eko. you. Terima kasih. Kita jumpa lagi di Baik. next review yang selanjutnya.